kita sekarang akan membahas saldo normal dan saldo standar setiap akun. Mungkin teman-teman bingung, apa ya ini Pak David? Oke, kita akan lihat. Teman-teman, aset sama dengan hutang plus ekuitas. Saya ulang lagi ya. Nah, mereka itu ada saldo normalnya, teman-teman. Oke, tenang aja. Saldo normal ini teman-teman tidak perlu hafalin, tapi kalau misalnya mau hafal juga boleh, tapi mau nggak dihafal juga nggak apa-apa. Karena saya sudah berikan di Excel teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka di Excel teman-teman, sudah ada seperti ini. Nah, di sini sudah kayak saya kasih akun-akunnya dan saldo normalnya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu hafalin. Tapi kalau mau dihafalin, boleh nggak? Boleh, bagus. Kalau teman-teman hafal juga baik, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nggak hafal, gimana Pak David? Nggak apa-apa, it's okay. Teman-teman bisa langsung lihat di Excel saya. Oke, nah kita masuk ya teman-teman ya. Ada aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Aset, saldo normalnya di debit. Hutang, saldo normal di kredit. Modal, saldo normal di kredit. Pendapatan, saldo normal di kredit. Beban, saldo normal di debit. Teman-teman hanya perlu hafalin dua yang di sisi ini aja. Nama akun dan saldo normal. Untuk penambahan dan pengurangan, teman-teman nggak perlu hafalin. Saya ajarin cara gampangnya. Aset, saldo normalnya di debit. Oke. Kalau ditambah di mana? Kalau ditambah, dia akan sama dengan saldo normalnya. Kalau dikurang bagaimana, Pak David? Oke, kalau dikurang itu lawannya. Di akuntansi kita hanya mengenal debit dan juga kredit. Oke, debit dan juga kredit. Ini posisi ya teman-teman ya. Bukan pembelian secara kredit, bukan. Ini adalah posisi. Posisinya debit atau kredit. Oke. Jadi kalau pengurangan itu akan lawannya. Jadi lawan di debit sini. Lawan debit adalah apa? Yaitu kredit. Di aset, saldo normalnya debit, penambahannya debit, pengurangannya lawannya yaitu kredit. Hutang, hutang saldo normalnya kredit, penambahan kredit dan pengurangan debit. Modal, saldo normalnya kredit, penambahannya kredit, pengurangannya debit. Untuk pendapatan, pendapatan kredit, penambahannya kredit dan juga pengurangannya debit. Untuk beban sendiri, saldo normalnya di debit, penambahan di debit dan pengurangannya juga di kredit. Jadi teman-teman hanya perlu hafalin nama akun dan saldo normal. Kalau pengurangannya bagaimana? Tinggal lawannya apa? Aset? Oke. Posisi normalnya di mana? Debit. Oke, lawannya di mana? Kredit. Hutang, saldo normal di kredit. Lawannya di debit. Gitu. Oke. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke. Nah, ini kita akan membahas kode akun atau chart of account. Kode akun atau chart of account adalah kode yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan penjurnalan. Di sini juga sudah diklasifikasikan mana yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, teman-teman, kode akun ini sudah ada di Excel teman-teman, yang saya berikan ke teman-teman. Jadi, tolong kalau teman-teman masih belum terima Excel-nya, monggo teman-teman boleh untuk minta ke Pak Yudi gitu. Karena ini penting sekali teman-teman. Untuk mengerjakannya pun ada basicnya dari sini, basisnya dari sini, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kode akun. Pak, ini kok ada kode akun Pak 101, 151 dan lain sebagainya. Ini apa ya? Oke, teman-teman, ini adalah kode akun. Apa gunanya kode akun? Kode akun, teman-teman boleh di-mute suaranya? Boleh tolong di-mute mic-nya? Oke, terima kasih. Oke, di sini adalah kode akun. Kode akun ini untuk memudahkan teman-teman. Jadi, memudahkan teman-teman dalam melakukan penjurnalan. Boleh nggak Pak, saya ganti Pak? Misalnya, kas kecil, boleh nggak Pak saya ganti? Saya maunya 1005 atau 1001. Boleh nggak? Boleh teman-teman, it's okay. Teman-teman mau ganti dengan digitnya lebih banyak, teman-teman mau ganti yang teman-teman ingat, monggo teman-teman silahkan ganti. Asal apa? Asal konsisten. Ya. Apa maksud saya konsisten? Maksud saya konsisten adalah misalnya 3 digit ya 3 digit. Jangan misalnya kas kecil teman-teman 101 terus Bank BCA 1001. Berarti satunya 3 digit, satunya 4 digit. Itu nggak apple to apple. Teman-teman akan susah kalau gitu. Jadi saya saranin, kalau emang teman-teman mau ganti, misalnya teman-teman mau ganti 4 digit, gantilah semua dengan 4 digit.
ya. Gantilah semua dengan 4 digit. Mau ganti 5 digit, gantilah semua dengan 5 digit, ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ganti, it's okay. Ini adalah best practice-nya untuk usaha small medium enterprise seperti ini, it's okay. Jadi berbeda dengan kalau teman-teman pakai SAP. Kalau SAP dia nomornya bisa banyak teman-teman. Bisa ada yang 8, bisa ada yang 9 digit, karena memang akun mereka banyak sekali, seperti itu. Tapi kalau untuk usaha small medium enterprise nggak perlu banyak-banyak. 3-4 digit itu sudah oke lah, udah bisa digunakan. Seperti itu. Bagaimana Pak David? Kalau misalnya Pak, saya mau nambah nih, teman-teman kelihatan Excel-nya nggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Bagaimana Pak David? Saya punya tabungan banyak nih Pak. Contohnya saya punya store, ada 3 store Pak. Ya saya kan nggak cuma punya 1 store misalnya, saya ada 3. Nggak apa-apa teman-teman, it's okay. Boleh tambahin nggak Pak David? Boleh. Contohnya seperti ini Pak, saya mau nambahin bagaimana? Contohnya ya, misalnya saya punya 3 store, ya udah teman-teman ini 101, ininya teman-teman kasih 102, bawahnya 103. Terus teman-teman beda ini, misalnya kas kecil. Contohnya kelapa gading. Terus kas kecil ini misalnya Sunter. Lalu ini mana? Pademangan. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman copy. Ya, ini. Paham ya? Jadi teman-teman untuk nama akun teman-teman, teman-teman bisa langsung tinggal teman-teman gunakan, tinggal semuanya teman-teman edit, misalnya mau edit dikit, teman-teman bisa langsung gunakan semuanya. Oke? Karena basisnya udah ada, teman-teman bisa langsung gunakan semuanya. Oke? Nah, di sini pun saldo normalnya sudah ada, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatiin, Pak David, ini kok saya perhatiin aset lancar adanya 101 sampai 150. Aset tidak lancar 150 sampai 200. Kewajiban lancar 200, ekuitas 300, penjualan 400, HPP atau 500, biaya operasional 600 dan 700. Kenapa, Pak? Kenapa ya ini seperti itu? Nah, supaya memudahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman let's say, oke, saya mau nyatet angkanya misalnya 200 pada 100. Berarti teman-teman tahu, begitu teman-teman bilang 200 pada 100 berarti hutang berkurang. Karena hutang di debit, 100 itu apa? 100 di kredit kan? 100 itu apa? 100 itu aset dan itu posisinya di kredit. Kalau posisi di kredit, aset posisi di kredit apa? Berkurang ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu, oh itu liabilitas pada aset. Jadi makanya saya nomorin. Kenapa nomornya seperti itu? Best practice-nya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau ganti, misalnya, Pak, boleh nggak Pak saya ganti jadi 4 digit? Boleh, tapi ya usahakan untuk awalannya itu tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Boleh sampai 9, boleh. Yang penting teman-teman hafal. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, kalau udah, kita lihat, saya bagi lagi teman-teman. Saya bagi aset lancar. Aset lancar itu nilainya dari 100 sampai 150. Aset tidak lancar 150 sampai 200. Kewajiban 200, ekuitas 300, penjualan 400, HPP 500, biaya operasional 600 dan 700. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya masuk ke masing-masing akun. Saya akan bahas masing-masing akun. Ada pertanyaan dulu? Clear sih Pak. Oke, clear ya. Yang teman-teman lain gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya clear ya. Halo Pak. Iya Pak, silakan. Mungkin kan Bapak akan jelasin per account gitu ya Pak. Iya. Nah biasanya kan kayak usaha saya, misalnya saya udah jalan tuh dari tahun lalu, dan saya nggak pernah nyatet sama sekali nih Pak. Oke. Nah nanti pada saat mulai kayak tadi Bapak bilang kan ada saya suntik modal, harusnya saya udah catat dari tahun sebelumnya. Kemudian nanti posisinya itu akan berkurang atau bertambah tergantung untung rugi saya selama tahun berjalan gitu ya Pak. Betul. Nah mungkin nanti cara aplikasinya ke bisnis saya yang udah berjalan selama setahun lebih ini gimana gitu ya Pak, buat yang akun-akun ini gitu ya. Apakah saya mulai dari saat saya baru mulai pembukuan ini, atau saya harus track kembali dari setahun lalu yang saya baru mulai itu Pak. Paling itu sih Pak nanti ya, mungkin.
cara aplikasinya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya baru setahun, saya anjurkan Bapak untuk track dari awal. Track dari laporan banknya, Bapak runut satu-satu dari awal. Selama setahun itu, Bapak masukkan dari awal. Karena nilainya baru 1 tahun. Beda cerita kalau misalnya, Pak, saya udah 5 tahun, 10 tahun, saya udah nggak pernah nih Pak, saya nggak tahu sekarang bagaimana kondisinya. Oke, kalau misalnya saya nggak tahu, saya sulit, kita bisa panggil yang namanya appraisal. Appraisal ini menilai aset kita sekarang nilainya berapa, gitu. Jadi misalnya, contohnya, misalnya saya bisnis ekskavator, misalnya. Saya nggak tahu dong nilai aset ekskavator saya ini sekarang berapa. Nah, saya harus panggil sih namanya penilai. Namanya penilai. Nah, penilai ini akan menilai atau dia akan menilai nilainya berapa sih ekskavator ini sekarang. Karena kan kita nggak mungkin, oh bikin pembukuan dari 10 tahun yang lalu. Nah, kalau itu beda cerita. Baru kita bisa gunakan namanya menggunakan fair value. Atau harga sekarang berapa. Seperti itu. Tapi kalau 1 tahun yang lalu, misalnya Bapak baru buka nih Pak, bisnis 1 tahun yang lalu, lebih baik, saran saya, lebih baik Bapak yang lakukan apa? Bapak lakukan untuk Bapak start lagi dari awal. Bapak catat lagi dari awal, dari tanggal saat Bapak buka perusahaan. Karena setahun masih belum lama Pak, seperti itu. Paham sampai sini Pak? Oke, berarti itu dia, takutnya saya nggak lengkap. Jadi selama ini misalnya, kan yang saya lakukan misalnya ada uang masuk ya saya belanja, terus saya bikin barang, saya jual. Yang nggak apa-apa sih, berarti tetap ya kita track ya. Betul, tetap track harus dari awal. Karena gini Pak, kalau misalnya saya sebenarnya nggak nganjurin kalau misalnya Pak bisa nggak Pak pakai fair value sekarang? Bisa aja, tapi kan kita bayar jadi jauh lebih mahal. Kita harus appraisal. Appraisal kan juga nggak murah. Jasa mereka juga bisa puluhan sampai ratusan juta. Bahkan hanya untuk jasanya aja puluhan sampai ratusan juta kan mahal sekali. Jadi saya bukannya nggak ini, tapi nggak rekomen kalau misalnya baru setahun kita panggil appraisal, waduh lebih mahal di appraisalnya Pak, gitu. Jadi lebih baik kita track aja dari awal kalau setahun doang mah. Kecuali beda cerita kalau udah 10 tahun, seperti itu Pak. Oke Oke, Pak. oke baik. Oke, sekarang saya bahas satu-satu ya teman-teman ya. Oke, kas kecil. Kas kecil ini adalah kas yang ada di kantor, atau kas kecil ini adalah kas yang ada di mana? Yang ada di mesin kasir. Contohnya teman-teman jualan kue. Nah, itu kan ada dong di mesin kasir. Nah, itu masuknya adalah kas kecil. Oke. Setelah itu kita masuk ada Bank BCA. Nah, Bank BCA per akun kita punya akunnya masing-masing. Contohnya, Bank BCA rekening 123, berikutnya Bank BCA rekening 234. Itu masing-masing ya, teman-teman ya, masing-masing pos. Nggak bisa akun bank teman-teman hit langsung di 105, nggak bisa. Bank BCA 105, nanti Bank BCA rekening lain di 106, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu deposito. Deposito juga masuk aset lancar. Berikutnya, ada lagi piutang dagang. Piutang dagang ini adalah kebalikan dari hutang. Contohnya saya jual pulpen ini ke teman-teman, teman-teman bilang ke saya, Pak, saya boleh nggak ngutang dulu? Monggo, silahkan teman-teman boleh hutang dulu. Jadi, buat teman-teman ngutang ke saya, buat saya, teman-teman punya piutang ke saya. Jadi, piutang adalah kebalikan dari hutang. Oke, berikutnya hutang lainnya. Apa sih piutang lainnya? Contohnya nih, kalau misalnya direktur ngutang ke perusahaan, atau pegawai nih, Pak, bisa nggak saya ngutang dulu nih ke perusahaan? Boleh, teman-teman. Ini teman-teman bisa catat di piutang lainnya. Oke, berikutnya persediaan. Persediaan itu kalau misalnya teman-teman trading ya, trading jual barang, beli barang, itu pasti ada persediaan. Ini adalah persediaan itu persediaan barang dagang, seperti itu. Berikutnya ada prabayar sewa atau prepayment. Prabayar sewa atau prepayment ini seperti yang tadi saya bilang, kita di depan bayar dulu 200 juta. Nah, begitu 200 juta untuk sewa, kita taruh dulu di prabayar sewa. Nanti setiap bulan kita akan bebankan. Cara perhitungannya gimana? Nanti kita akan lihat di belakang ya. Oke, berikutnya adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini ada aset tetap teman-teman, mesin dan juga peralatan. Oke, dan juga ada akumulasi depresiasi mesin dan ada juga akumulasi depresiasi untuk peralatan. Jadi untuk aset tidak lancar ini dibagi aset tetap dan akumulasi depresiasinya. Ya, selalu ada dua, aset tetapnya dan depresiasinya. Itu di aset tidak lancar. Memang agak berbeda ya teman-teman untuk aset tidak lancar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan menjelaskan.
Memang selalu seperti ini. Tapi kalau nanti kita laporkan di laporan keuangan, itu net jatuhnya. Sudah di net. Jadi misalnya aset tetap di net dengan akumulasi depresiasi net ya, yang kita laporkan seperti itu. Tapi untuk pencatatannya, untuk bikin balance sheet itu dipisah, nggak boleh disatuin. Oke? Supaya kita tahu benar nggak nilainya. Kalau teman-teman langsung satuin susah. Nanti saya jelasin. Oke? Berikutnya, kewajiban lancar. Kewajiban lancar ada hutang dagang. Hutang dagang tahu ya teman-teman ya? Teman-teman hutang ke saya untuk beli pulpen ini. Itu namanya sebutnya dengan hutang dagang. Berikutnya ada hutang lainnya. Hutang lainnya apa? Misalnya perusahaan minjem uang dari perusahaan lain atau minjem uang dari let's say direktur lah. Atau misalnya apa sih paling gampang? Oh ya udah biasa pegawainya nalangin dulu nih, pegawainya beli sesuatu ditalangin dulu. Nah, itu kan ada hutang lainnya. Nanti setelah barangnya sampai di kantor baru di reimburse. Nah, itu masuknya di hutang lain. Berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka bagaimana? Teman-teman sudah bayar saya, tapi saya belum melakukan jasanya ke teman-teman. Jadi saya masih ada hutang ke teman-teman, yaitu apa? Hutang jasa. Maka dari situ saya masuk ke pendapatan diterima di muka. Oke? Berikutnya ada beban yang masih harus dibayar atau accrual. Apa sih, Pak David, beban yang masih harus dibayar atau accrual? Contohnya air. Ya, saya ulangi lagi, contohnya air. Air, teman-teman sudah menggunakan masa Januari, per 31 Januari belum dibilling, bukan artian teman-teman belum menggunakan, belum pakai, bukan berarti teman-teman nggak ada utang. Teman-teman sudah ngutang, cuma memang belum ditagih. Itu aja simpelnya. Jadi nanti per 31 Januari teman-teman estimasi dulu dari bulan-bulan lalu berapa sih estimasinya? Baru nanti di bulan berikutnya, teman-teman revisi dengan nilai di billing berapa, seperti itu. Oke, jadi saya ingetin lagi, teman-teman belum di billing bukan berarti teman-teman nggak ada utang, karena teman-teman kan sudah pakai. Jadi teman-teman tetap harus membayarnya, walaupun belum, istilahnya teman-teman sudah harus nyatet, walaupun belum di billing. Oke, paham ya? Berikutnya adalah hutang pajak, yaitu hutang PPh final 4 ayat 2 UMKM yang nilainya 0,5%. Oke, berikutnya adalah ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal dan laba ditahan. Modal adalah modal saham kita di PT tersebut berapa, dan laba ditahan adalah keuntungan-keuntungan yang kita akumulasikan dari saat perusahaan berdiri sampai hari ini. Itu kita masukkan di laba ditahan. Oke, berikutnya adalah penjualan. Penjualan ini adalah sales, teman-teman. Berikutnya adalah HPP atau cost of sales. Berikutnya ada biaya operasional, ada gaji, listrik, telepon, internet, air, sewa toko, dan lain-lain. Lalu ada beban pajak, beban depresiasi fix aset, pendapatan bunga bank, dan biaya administrasi bank. Jadi adalah kira-kira seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Pak David, saya itu nggak jualan barang, Pak. Saya itu jualan jasa. Gimana dong, Pak, kalau saya jualan jasa? Oke. Kalau jualan jasa, teman-teman tidak ada harga pokok penjualan. Oke? Ya. Bukan, artinya gini, bukan tidak ada harga pokok penjualan dalam bentuk barang. Kalau teman-teman jual barang kan bisa tahu dong, misalnya, oh, ini misalnya saya beli dengan 10, saya beli dengan 8, saya jual 10. Jadi penjualannya berapa? Penjualannya 10, HPP-nya berapa? 8. Saya bisa langsung tahu. Bagaimana kalau saya jasa, Pak David? Saya bingung nih, Pak, saya jasa. Oke. Teman-teman, namanya jasa, itu kan pasti akan dilakukan oleh orang. Betul? Maka gaji orang yang melakukan jasa tersebut itu harus masuk di dalam harga pokok penjualan, masuk di harga pokok servisnya, harga pokok servis itu harus masuk di situ. Tapi hanya untuk gaji bagi orang yang memberikan servis. Tapi kalau gaji, misalnya gaji administratif, misalnya gaji orang accounting, gaji admin, lalu gaji satpam, itu masuknya ke biaya operasional, teman-teman. Tapi untuk gaji orang yang memang dia melakukan jasa tersebut, itu harus masuk di HPP. Itu masuknya di atas, di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Untuk kode akun, chart of account, sama akun-akun ini, semua? Pak, pendapatan diterima di muka itu angkanya yang DP-nya atau keseluruhannya, Pak? Oke, pendapatan yang diterima di muka, pendapatan diterima di muka yang sudah dibayar.
Jadi yang sudah dibayar berapa? Contohnya misalnya, yang sudah dibayar baru DP, ya kita akui DP-nya. Tapi kalau misalnya sudah dibayar penuh, ya kita akui penuhnya berapa. Seperti itu. Misalnya sudah DP nih 30% atau 50%. Kita catat dulu di pendapatan diterima di muka. Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini menjawab, Pak? Ya, makasih, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjut? Kalau untuk laba ditahan, Pak, tadi kan itu Hmm, keuntungan yang diterima. Nah, itu tuh keuntungan dari kita dari awal buka atau dari bulan sebelumnya ya? Oke, laba ditahan itu adalah keuntungan dari kita buka. Jadi dari start kita usaha sampai hari ini. Itu masuknya di laba ditahan, seperti itu. Apakah sudah menjawab, Bu? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Yang berhubungan sama jasa tadi, kalau misalkan saya pakai coworking space, berarti itu masuknya pengeluarannya biaya operasionalnya si coworking space itu aja, Pak ya? Nggak usah dijabarin listrik, telepon, dan lain-lain. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Bapak pakai coworking space, Bapak bisa langsung masukin biaya office atau biaya coworking space seperti itu. Jadi misalnya di sini nanti Bapak bisa ganti, contohnya sewa toko ganti biaya coworking space. Tapi tunggu dulu, Pak. Bapak bayar coworking space itu bulanan atau bayar di depan? Biasanya di depan sih, Pak. Oke, kalau Bapak bayar di depan, nah yang kembali saya bilang, Bapak nggak boleh catat langsung di sini, nggak boleh langsung dihantam di biaya operasional. Tapi Bapak harus catat dulu di sini prabayar sewa, baru nanti setiap bulan baru Bapak boleh bebankan seperti itu. Bebankan di sini sewa toko atau amortisasi. Jadi di sini Bapak tulis nanti biaya coworking space, kalau di sini Bapak boleh prabayar sewa coworking space seperti itu. Jadi nanti misalnya nilainya, misalnya let's say sebulan ini 5 juta, Bapak sewa 12 bulan berarti kan 60 ya Pak. Di sini 60 juta awalnya. Di prabayar sewa saat Bapak bayar 60 juta. Nanti setiap bulannya Bapak bebankan 5 juta di sini. Di bagian biaya operasional. Sampai sini paham Pak? Paham, Pak. Terima Oke, kasih. baik. Oke, baik. Kita langsung lanjut lagi ya teman-teman. Oke, proses akuntansi sederhana dan dokumen apa aja yang harus dilampirkan untuk mencatat. Oke. Nah, teman-teman, kita nggak banyak bahas mengenai teori di sini. Teori buku ya panjang. Teori buku tuh ada berapa? Ada 8 atau 9 bukan? Siklus akuntansi. Tapi di sini kita saya berusaha untuk menjelaskan dengan kata-kata yang lebih mudah supaya teman-teman yang awam pun ngerti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita sudah lihat customer saya, apa yang harus saya lakukan? Oke? Apa yang harus saya lakukan? Begitu kita terima penjualan atau kita terima misalnya invoice, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita analisis dulu transaksinya. Masuk apa tidak ke dalam jurnal. Ini kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Masuk apa enggak di dalam jurnal. Kita harus tahu dulu, oh kalau kita terima dokumen ini, harusnya masuk apa enggak. Ya, harusnya masuk apa enggak. Oke, ini penting teman-teman. Harusnya masuk apa enggak. Kalau tidak masuk, teman-teman jangan lanjutkan nomor 2, 3, dan 4. Tapi kalau masuk, teman-teman harus lakukan posting jurnal, teman-teman harus membuat trial balance, dan terakhir buat laporan keuangan. Jadi saya ulangin lagi, kalau teman-teman masuk, kira-kira, oh ini harus masuk nih Pak. Teman-teman harus record, posting jurnal. Tapi kalau tidak masuk, ya teman-teman nggak boleh lanjut nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Oke? Paham ya? Sampai sini ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kita akan lihat analisis transaksi. Oke, saya tanya teman-teman. Kalau teman-teman ada purchase order. Nah, ini saya jelaskan dulu aja langsung ya. Untuk posting jurnal, ada dokumen-dokumen yang teman-teman harus lampirkan. Ya, mungkin teman-teman akan mengenal purchase order, surat jalan, invoice atau nota atau bond sama aja, dan bukti bayar. Sekarang pertanyaannya begini, Pak David, kalau saya baru terima nih Pak purchase order, boleh saya akui sebagai sales nggak? Purchase order nih Pak, saya terima purchase order, boleh nggak saya terima sebagai sales? Jawabannya nggak boleh. Jadi kalau kita lihat, kita baru terima purchase order, kita nggak boleh masukin itu ke posting jurnal. Kenapa kita nggak boleh posting jurnal? Karena ini tidak boleh masuk.
purchase order itu bukan berarti kalau ada purchase order itu kita melakukan penjualan. No, nggak selalu teman-teman. Jadi kapan sih Pak David kita mengakui sebuah penjualan? Sebuah penjualan itu diakui saat, kalau bahasa akuntansinya adalah saat risiko sudah berpindah. Ya, saat risiko. Untuk memudahkan teman-teman, saya kasih tahu mana yang paling duluan. Teman-teman terima uang duluan atau teman-teman surat jalan duluan. Pilih salah satu. Jadi begitu ada teman-teman surat jalan duluan, teman-teman boleh catat. Tapi kalau ada teman-teman ada terima uang duluan, monggo teman-teman juga boleh catat. Oke? Jadi posisinya di sini, surat jalan. Ya, pilih surat jalan duluan. Ya, artinya teman-teman terima barang duluan atau jual barang, teman-teman barang itu udah sampai duluan, atau uang diterima, atau uang bayar duluan. Pilihannya itu dulu. Uang dulu atau barang dulu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau purchase order, sekali lagi saya ulangin, purchase order, teman-teman udah ada pendapat purchase order, bukan berarti itu diakui sebagai sales. Belum tentu. Ya. Kapan mengakui sebagai sales? Saat ada surat jalan atau uang duluan. Pilihannya itu. Oke? Nah, bagaimana Pak? Kalau misalnya, Pak, saya ini kan usahanya buka toko roti, Pak, atau buka toko kelontong, Pak. Saya nggak ada surat jalan, nggak ada purchase order, nggak ada bukti bayar. Saya cuma ada invoice, Pak. Gimana ya? Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau teman-teman cuma ada invoice, nota, atau bond, saat teman-teman ngebond, atau saat teman-teman bikin nota, atau saat teman-teman bikin invoice, itulah saat penjualan dicatat. Oke? Nah, oke ya, teman-teman. Maaf Pak, tanya dikit Pak. Silakan, Pak. Yang tadi misalnya saya pakai bond, tapi barangnya saya belum kirim Pak. Kayak contoh saya jualan kan Instagram misalnya Pak ya. Barangnya kan belum dikirim ke Gojek gitu Pak. Itu saya udah bisa akuin sebagai pendapatan saya gitu Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, karena kan, walaupun ada bond. Iya, betul. Walaupun ada bond. Karena kan secara akuntansi dibilang, apakah di situ risiko sudah berpindah? Belum kan? Bapak belum risiko, belum berpindah kan? Kan masih di Bapak barangnya. Belum Pak, belum. Kan? Bapak udah terima uang? Belum juga Pak. Belum juga. Jadi nggak boleh. Makanya uang dulu atau si barang dulu itu Bapak kirim. Seperti itu. Oke, berarti bukan dasarnya itu si dokumen invoice tadi ya Pak? Bukan. Bukan. Oke, kalau tadi yang contoh Pak Ibnu itu ada DP Pak. Saya ada DP, dapat DP dari customer misalnya. Ya. Barang kan belum kirim, bond pun atau kontrak saya nggak bikin gitu, kayak Instagram doang gitu nggak Pak? Ya. Itu udah bisa akuin saya Pak, sebagai tadi unearned itu ya Pak, apa pendapatan belum diterima itu? Betul, Bapak akui dulu sebagai unearned revenue, seperti itu. Nanti kalau sudah, Bapak baru balik ke revenue. Seperti itu. Baik Pak, berarti unearned itu di hutang ya Pak, posisinya kan saya akuin di hutang, hutang saya sama uang saya masuk gitu ya, masuk di kas saya gitu ya? Iya, betul. Kas masuk, hutang masuk gitu ya Pak? Betul. Jadi kas bertambah, hutang bertambah. Oke Pak. Kasnya di debit, hutangnya bertambah. Oke Pak. Oke, baik. Oke. Surat jalan saya kurang familiar, bahasa Inggrisnya apa ya? Biasanya saya ke PO langsung invoice, Pak. Oke, PO langsung invoice. Kalau bahasa Inggrisnya good receipt note, Pak? Jarang pakai juga saya itu, Pak. Good receipt note, biasanya? Biasanya saya kontrak kerja, PO, invoice, bayar. Oh, seperti itu. Biasanya ada, Pak, surat jalan. Bapak jualan barang atau jasa? Jasa, Pak. Oke, kalau jasa, nah, saya kasih tahu, Pak. Kalau jasa tetap Bapak ada surat jalan, tapi namanya beda. Namanya work of completion. Jadi di work of completion ini adalah kayak surat yang menyatakan Bapak sudah, let's say misalnya, sudah menyatakan jasa Bapak tuh sudah diterima sama mereka. Kenapa Pak ini penting? Ini tuh kayak istilahnya document of completion. Sama aja, word of completion atau document of completion itu penting. Bahwa mereka itu sudah menerima jasa Bapak. Ini penting Pak. Kenapa? Ini sangat penting supaya suatu hari nanti, kan kita namanya nggak tahu ya Pak, kita berbisnis.
namanya bisnis kadang ada yang baik, ada yang kadang enggak ya, namanya berbisnis dimanapun seperti itu. Kalau Bapak ada surat yang menyatakan work of completion ini dan dia sudah tanda tangan, mereka nggak bisa bilang loh, Bapak kan nggak bisa Bapak kan nggak kasih servis ke saya. Karena di situ dia sudah tanda tangan, Pak. Paham ya Pak di sini ya? Jadi Ya. menurut Berita saya, acara Pak, saya ingat Pak, serah terima berita acara. oh betul, Kalau berita istilahnya. acara serah terima ya, berita acara itu. Jadi mereka tetap harus tanda tangan di situ. Jangan sampai itu nggak ditanda tangan, karena itu bisa bahaya Pak buat kita. Nanti takutnya dia bilang bahwa, oh kita belum memberikan jasa, padahal kita sudah memberikan jasa kita. Itu harus ada ya Pak ya, itu penggantinya surat jalan. Siap, well not Pak, makasih banyak. Oke, baik. Oke, nah teman-teman, saya mau jelasin. Kalau teman-teman ada PO, surat jalan, invoice nota atau bond, dan bukti bayar, teman-teman kumpulin semuanya, di staples di satu bundle, di staples di satu bundle, dan teman-teman ordnerin, dimasukin di ordner. Kenapa? Teman-teman harus simpan itu selama 10 tahun. Let's say, kita ke depan ada pemeriksaan pajak. Kita nggak tahu ya teman-teman ya, ada pemeriksaan pajak. Nah, kita bisa kasih ini loh Pak, saya bayar pajak berdasarkan ini. Bapak boleh cek. Atau misalnya, let's say suatu hari nanti perusahaan kita mau diaudit, kita nggak tahu tiba-tiba perusahaan kita jadi gede, terus kita butuh uang dari bank untuk gedein perusahaan kita, akhirnya bank minta bahwa perusahaan harus diaudit. Buktinya apa? Bahwa kita mencatat transaksi tersebut. Buktinya adalah yaitu purchase order, surat jalan, invoice nota, bukti bayar, itu semua harus disatuin. Dan auditor bekerja berdasarkan ini semua, teman-teman. Jadi kalau nggak ada ini, mereka bisa bilang bahwa itu adalah transaksi itu adalah fake atau transaksi itu adalah transaksi yang tidak benar. Seperti itu. Dan auditor berhak untuk ngomong seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa buktiin dan teman-teman harus simpan dokumen ini selama 10 tahun dan di-ordnerin seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, kalau satu lagi, Pak, bagaimana kalau misalnya saya buka toko kecil? Saat teman-teman buka nota, buka bond atau invoice, itulah saat terjadi penjualan ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjualan, depresiasi, dan juga amortisasi. Nah, teman-teman, ini adalah jurnal yang biasanya ada setiap bulan, yaitu penjualan langsung dan piutang, pembelian langsung dan hutang, penerimaan piutang, dan pembayaran hutang. Penjualan langsung, tahu ya teman-teman ya, saya jual nih bolpen, teman-teman langsung bayar ke saya. Bagaimana Pak dengan penjualan piutang? Saya jual barang ini, teman-teman hutang ke saya. Itu adalah penjualan dengan piutang. Penerimaan piutang sama ya, teman-teman bayar hutangnya ke saya penerimaan piutang, itu adalah jurnal yang biasanya terjadi setiap bulan. Pembelian juga sama, langsung hutang, pembayaran hutang. Nah, ini adalah jurnal yang selalu ada di akhir bulan dan teman-teman tidak boleh lupakan. Ini penting banget ya teman-teman. Teman-teman tidak boleh lupakan. Oke, yang pertama adalah beban gaji, listrik, telepon. Kalau teman-teman punya pegawai, teman-teman ada namanya beban gaji. Bahkan kalau teman-teman gaji di atas PTKP, teman-teman ada namanya nanti adalah hutang pajak PPh 21, itu juga ada. Lalu berikutnya ada listrik, beban listrik ada, beban telepon. Oh, teman-teman biasa ini selalu ada beban listrik, telepon. Walaupun misalnya teman-teman nggak pakai, ada nggak apa bebannya? Ada, listrik tuh ada bebannya biasanya. Kalau misalnya meteran dulu itu ada beban. Telepon ada nggak? Ada. Walaupun saya nggak pakai, tetap nggak Pak? Ada, tetap ada beban telepon. Jadi dia nggak nol, seperti itu. Oke, berikutnya ada bunga bank dan biaya administrasi bank. Memang secara nilai kecil, tapi kita harus ingat di akuntansi, kalau nggak balance pasti salah. Ingat ya, kalau nggak balance pasti salah. Jadi bunga bank walaupun kecil, biaya admin walaupun kecil, tetap kita harus masukin. Tenang aja teman-teman, bunga bank, biaya admin, teman-teman lihat aja di akhir bulan. Karena selalu di akhir bulan. Bunga bank, biaya admin itu selalu dikasih di akhir bulan, tanggal 31 atau tanggal 30 kalau akhir bulannya tanggal 30 ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja di situ. Berikutnya depresiasi untuk fixed asset, teman-teman ada, dan amortisasi sewa yang dibayar di muka. Ini juga ada nih teman-teman. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di belakang. Berikutnya ada harga pokok penjualan. Cara dapatnya gimana sih Pak David harga pokok penjualan? Cara hitungnya nanti kita belajar untuk cara hitungnya. Oke. Berikutnya ada beban pajak. Teman-teman kadang lupa. Beban pajak nih, misalnya teman-teman UMKM, berarti kan ada beban pajak. Misalnya teman-teman sudah jualan selama Januari nilainya 100 juta. Berarti beban pajaknya berapa? 100 juta dikali 0,5% itu.
Jangan lupakan teman-teman, karena tetap harus ada pajak yang dibayar. Dan yang terakhir ada akrual, misalnya air. Nah, ini adalah yang nggak boleh lupa, teman-teman harus ingat setiap, teman-teman harus ingat, teman-teman harus pahami betul, ada yang semuanya ini harus tercatat. Kalau nggak tercatat, berarti kemungkinan teman-teman masih ada yang kurang. Gitu. Jangan sampai teman-teman bilang, oh perusahaan saya untung, ternyata saya belum masukin depresiasi, amortisasi nggak ada, pajaknya nggak ada, lalu misalnya akrual juga saya nggak catat, ya udah itu udah hilang berapa coba, ya kan? Depresiasi nggak ada, harga pokok penjualan depre nggak ada, amort nggak ada, beban pajak nggak ada, akrual nggak ada, berarti kan udah hilang 4 dari faktor ini semua. Jadi nggak boleh lupa. Oke? Nah, banyak orang lupa nih teman-teman. Menurut perhitungan mereka untung, tapi ternyata rugi karena ada sewa dan juga depresiasi. Kalau aset tetap, kita lakukan yang namanya depresiasi. Tapi kalau sewa, misalnya prabayar sewa, itu kita harus lakukan yang namanya amortisasi. Jadi ini itu penting teman-teman. Karena setiap bulannya selalu akan ada bebannya. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya, Pak, aset tetap saya mau depresiasi berapa lama sih, Pak? Oke. Teman-teman, ini adalah best practice-nya. Peralatan 4 tahun, motor 4 tahun, mobil 8 tahun, mesin 8 tahun. Bangunan berapa tahun? Bangunan 20 tahun. Nah, sekarang kalau teman-teman ada datang tanya saya, Pak, boleh nggak Pak saya depresiasi 3 tahun aja? Boleh. Boleh nggak Pak saya depresiasi 5 tahun? Boleh. Boleh nggak Pak saya depresiasi 10 tahun? Boleh. Semuanya boleh. Asal ada syaratnya. Asal yang pertama masuk akal, dan yang kedua, yang pertama masuk akal bisa diterima, dan yang kedua tepat. Tepat. Artinya apa? Contohnya misalnya, saya beli handphone, misalnya. Peralatan. Ada benchmarknya 4 tahun, best practice-nya 4 tahun, teman-teman rata-rata. Boleh nggak Pak? Saya 5 tahun boleh. Tapi pertanyaannya sekarang begini, Pak, saya punya handphone, saya depresiasi selama 20 tahun. Boleh nggak, Pak? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi nggak masuk akal, teman-teman. Ya, kalau 20 tahun lagi, mungkin Samsung atau iPhone udah ganti seri yang terbaru, teman-teman. Udah 20 tahun, itu teknologinya udah nggak bisa dipakai, bahkan. Atau mobil, misalnya, Pak, mobil kan best practice-nya 8 tahun. Yes, betul, best practice-nya 8. Boleh nggak, Pak, saya depresiasi 30 tahun? Boleh, teman-teman. Tapi ya kita harus tahu, kadang kalau kita masukin 30 tahun, itu nggak masuk di akal. Karena mobil biasanya setelah 10 tahun, dia mulai ngerongrong. Artinya apa? Rusak ini, rusak itu, dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu juga teman-teman harus pahami. Yang penting masuk akal, dan apalagi kalau teman-teman bermain di teknologi. Saya jelaskan kalau teman-teman bermain di teknologi, itu cepat sekali. Artinya misalnya mesin yang 8 tahun, bisa aja kalau teman-teman main di teknologi, mesin itu hanya cuma 5 tahun. Kenapa? Ya, bergantiannya cepat. Atau misalnya contohnya teman-teman main di printing, usaha printing. Usaha printing itu juga cepat. Mesin biasanya di printing itu nggak bisa 8 tahun. 8 tahun teman-teman udah ketinggalan zaman. Bahkan biasanya paling cuma kalau mesin di dalam dunia printing itu cuma 4 tahun. Paling banter, paling maksimum 4 tahun. Kenapa? Karena setiap tahun dia mengeluarkan jenis yang terbaru, mesin print yang baru, yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang head-nya lebih kuat, yang istilahnya jauh lebih bagus gitu. Jadi kalau kita mau pertahanin 8 tahun ya, kita pasti akan ditinggalin customer karena hasil printingan kita udah jelek. Nanti mungkin 5 tahun lagi udah jelek, seperti itu. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Oke. Nah, ini untuk depresiasi. Oke. Untuk amortisasi juga sama, teman-teman. Misalnya masa sewa 2 tahun, ya udah kita bagi dengan 24 bulan di situ. Sesuai dengan masa kontraknya berapa. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke penjurnalan. Penjurnalan selalu ada 2 sisi, teman-teman. Debit dan juga sisi kredit. Makanya disebut dengan double entry bookkeeping. Setiap jurnal harus balance. Misal debit 100, maka kredit juga 100. Nggak boleh ada yang selisih. Ya, begitu ada selisih, artinya jurnal teman-teman salah. Ya, jadi nggak perlu tanya, Pak ada selisih nih gimana? Sudah pasti salah. Ya, saya ulangin lagi, kalau selisih sudah pasti salah. Debit sama kredit harus balance. Sama kayak tadi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas harus balance. Debit kredit gimana Pak? Itu juga harus balance. Nggak balance gimana?
pasti salah ya. Ingat itu, nggak balance pasti salah. Jadi teman-teman harus, oh kalau nggak balance pasti salah, nggak balance pasti salah ya. Teman-teman harus ingetin itu. Oke, yuk sekarang kita masuk ke penjurnalan. Contohnya ada, nah ini ya, aset sama dengan hutang atau liabilitas plus ekuitas. Aset naik, ekuitas naik. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah penambahan modal. Saat kita masukin injek modal awal, ekuitas naik dong, modal saham naik ya. Lalu aset cash kita juga naik, atau cash in bank, atau cash atau di bank kita naik dong. Makanya aset naik, ekuitas naik. Misalnya aset naik 100, ekuitas juga naik 100. Berhutang. Kalau kita berhutang juga sama. Aset naik, liabilitas naik. Jadi utang kita ke orang bertambah, tapi cash kita juga bertambah. Aset turun, liabilitas turun apa? Membayar utang. Uang kas kita turun, alhasil liabilitas kita atau hutang kita keluar juga turun karena duit tersebut kita gunakan untuk bayar hutang. Berikutnya aset turun, aset naik. Yang tadi saya bilang membeli aset, misal mesin, properti atau peralatan. Jadi saya keluarkan uang, saat saya keluarkan uang asetnya turun. Tapi in exchange saya dapat yang namanya adalah apa? In exchange saya dapat mesin atau saya dapat peralatan atau hal yang lainnya seperti itu. Oke. Dan yang terakhir ada aset turun, ekuitas turun ya. Itu contohnya apa? Itu menarik modal atau penarikan modal awal atau bagi dividen. Seperti itu teman-teman. Ini adalah untuk penjurnalan. Sekarang kita masuk ke jurnalnya. Nah, ini adalah jurnalnya. Oke. Yang pertama ada jurnal masuk modal. Oke. Jurnal masuk modal, mungkin teman-teman sambil bisa ikutin saya, teman-teman sambil bisa lihat di sini. Oke. Jurnal masuk modal adalah aset naik, ekuitas naik ya. Ekuitas naik di mana? Ekuitas naik di debit. Aset naik di mana? Di debit. Ekuitas naik di kredit. Jadi kalau saat masuk modal bagaimana? Bank BCA pada modal. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Berikutnya, jurnal bayar sewa. Jurnal bayar sewa bagaimana? Aset naik, aset turun. Aset naik di mana? Di debit. Aset turun di mana? Kredit. Oke, prabayar sewa pada Bank BCA. Jurnal membeli aset bagaimana? Aset tetap pada Bank BCA. Aset naik, aset turun. Ini contohnya aset naik, aset turun. Aset naik, aset turun. Seperti itu, teman. Oke. Berikutnya, ada jurnal pembelian. Bagaimana kalau misalnya kita membeli barang? Oke, aset naik dan juga aset turun. Aset naik, yaitu adalah persediaan naik, maka aset turun adalah Bank BCA. Oke. Berikutnya adalah jurnal penjualan bank. Aset naik, pendapatan naik. Jadi Bank BCA naik, pendapatan naik, yaitu penjualan juga di sini penjualan naik. Jadi penjualan naik di mana? Di kredit. Oke, tinggal kita lihat di sini teman-teman. Penjualan naik di mana? Penjualan naik di kredit ya. Lihat teman-teman ya. Cara lihatnya begitu. Oke. Berikutnya, bagaimana Pak David dengan penjualan dengan piutang? Kalau tadi kita bayarnya pakai dapat uangnya di Bank BCA, kalau sekarang kita akuinya piutang dagang. Jadi piutang dagang pada penjualan. Oke. Jurnal penerimaan piutang. Kalau jurnal penerimaan piutang bagaimana? Kita terima kas, yaitu aset naik, tapi satu sisi juga aset turun karena piutang kita turun. Oke. Nah, ini adalah jurnal yang ada di tengah bulan, awal bulan, tengah bulan, sampai akhir bulan ini selalu ada. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal-jurnal yang selalu ada di akhir bulan nih, teman-teman. Contohnya adalah jurnal bayar gaji, listrik, dan telepon. Oke, ini kan beban-beban ya, teman-teman ya. Coba, beban-beban naik di mana, teman-teman? Kredit apa debit? Debit ya, Pak. Debit, betul ya? Nih, kita lihat beban naik, posisi di debit. Sebagai exchange, saya kan harus bayar pakai uang kan? Kalau uang turun atau aset turun di mana, teman-teman? Kredit. Kredit ya, betul, kredit. Kita lihat Bank BCA turun di mana? Bank BCA turun di kurang di kredit ya. Nih. Oke, di kredit. Oke, berikutnya jurnal bunga bank bagaimana? Jurnal bunga bank adalah Bank BCA pada pendapatan bunga bank.
Jadi kita terima uang di Bank BCA, aset naik, dan pendapatan naik. Tapi ingat, jurnal bunga bank ini, karena ini bukan main bisnis kita, makanya kita harus taruh di akun 701 atau pendapatan lain-lain. Jadi ini bukan net sales. Paham ya teman-teman ya? Itu. Berikutnya, jurnal depresiasi untuk aset tetap. Jurnal depresiasi untuk aset tetap ini agak sedikit berbeda, teman-teman. Kenapa berbeda? Jurnal depresiasi untuk aset tetap ini ada template formatnya, yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Jadi dia nggak langsung nge-hit ke asetnya, tapi dia hit ke akumulasi depresiasi. Ini hafal ya, teman-teman ya, khusus untuk aset tetap. Oke. Jadi beban naik, aset turun. Berikutnya, jurnal amortisasi untuk sewa dibayar di muka. Nah, yang seperti tadi saya bilang, jadi saat awal kita catat 200 juta di prabayar sewa. Setelah itu setiap bulan kita harus amortisasikan. Nah, bagaimana cara amortisasinya? Amortisasinya kita masukkan beban naik, aset turun, yaitu sewa toko nilainya 5 juta sebulan, beban sewa toko nilainya 5 juta sebulan, dan prabayar sewa 5 juta juga. Jadi yang tadi misalnya 60 juta itu dikurangi setiap bulannya 5 juta. Karena masa sewanya setahun. Oke. Jurnal HPP adalah HPP pada persediaan, yaitu beban naik, aset turun. Berikutnya, ada jurnal beban pajak. Jurnal beban pajak bagaimana? Jurnal beban pajak adalah beban pajak naik, hutang naik. Jadi beban pajak naik, hutang pajak naik. Dan yang terakhir ada jurnal akrual, mau air dan lain-lain juga sama. Caranya expense-nya naik, yaitu beban naik, dan beban yang masih harus dibayar atau accrued-nya, hutangnya juga naik. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang selalu ada di akhir bulan. Sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, Pak, kenapa begini, kenapa begitu? Masih bingung yang mana, teman-teman? Saya ini dulu ya, Pak ya, bentar. Karena kan kalau saya bergeraknya di bidang produksi konsumer makanan ya, kalau makanan yang tahu gitu. Kalau itu kan kita produksinya sehari itu bisa sampai ribuan jumlahnya ya, karena nggak bisa. Jadi kalau kita ngitung satu-satu tidak memungkinkan gitu, dihitung satu jumlahnya. Itu dari persediaan barang saya bisa boleh memperkirakan nggak dengan harga atau memang harus fix gitu jumlahnya, misalnya hari ini produksi sekian ribu gitu ya, jadi memang benar-benar fix, atau itu persediaan yang ada si produksi itu barangnya boleh diestimasi? Oke, diusahakan jangan estimasi. Kenapa? Karena namanya laporan keuangan itu nilainya harus tepat. Misalnya, let's say kita produksi 1000, ya itu sebenarnya cost untuk produksi 1000 itu berapa sih? Atau cost untuk harga persediaan 1000 itu berapa? Gitu. Jadi diusahakan nggak estimasi. Sebenarnya estimasi itu nggak boleh. Kita di dalam akuntansi itu tidak mengenal estimasi. Karena beda Rp1 aja, itu kan artinya nggak balance kan? Nah, maka dari itu kita harus hitung benar-benar. Seperti itu. Lumayan ya berarti kalau ngitung. Iya, lumayan. Belum kalau misalnya ada yang hari ini misalnya gagal produksi, berarti itu benar-benar dicek juga gitu ya. Berapa puluh, berapa ratus yang gagal produksi, itu harus dihitung. Betul. Itu juga dihitung. Nah, itu bisa di-expense-kan biayanya, dibuang ke beban biasanya. Gagal produksi itu dibuang ke beban. Seperti itu. Nah, satu lagi. Oh ya, siap. Bentar. Kalau satu tadi saya ke PPH, makanya kemarin pas kita bayar pajak itu hitungannya itu saya nggak ngerti, mungkin Bapak bisa jelaskan nanti ya, mungkinnya PPH 0,5%-nya itu kemarin itu 0,5% itu dari omset, maka saya bilang ini 0,5% dari omset, kita rugi di kita gitu. Apa ya? Kayaknya 0,5% dari omset kan, sedangkan kita tidak punya perhitungan, misalnya belum dikeluarkan yang lain-lain ya, tadi pembukuan seperti ini gitu, nggak mungkin gitu loh 0,5% untuk pajak kita. Kemarin pembayaran pajaknya seperti itu ketika di pajaknya. Oke, baik. Betul, memang secara pajak, betul dia harus 0,5% dari sales. Seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya salesnya 100 juta, tinggal dikalikan 0,5%, itulah yang harus dibayar di bulan berikutnya. Jadi memang tarifnya 0,5%, seperti itu, Bu.
kalau untuk pajak. Nah, Tapi itu adalah biasanya pajak kita besar UMKM. sekali jadinya. Kenapa, Bu? Besar sekali jadinya karena dengan sales dan pengeluaran kita kan jadi keuntungan juga. Misalnya keuntungan juga yang tadi belum kita keluarkannya lain-lain ya, kayak bayar gaji, bayar listrik, bayar segala macam dari sales gitu. 1/2% dari sales itu jadi besar sekali untuk UMKM itu jadinya. Sebenarnya tarif itu udah turun jauh, Bu. Dari sebelumnya itu, bahkan sebelum tahun 2018, sebelum Juli 2018, sebelum Juli 2018, itu nilainya 1%. Sekarang sudah turun menjadi 0,5%. Nah, kembali lagi tergantung apa? Tergantung industrinya. Ada industri-industri yang menganggap ini, 0,5% mah kecil. Tapi ada juga industri yang bilang, 0,5% besar. Kalau produksi, tergantung juga. Ada yang bilang kecil, ada yang besar. Seperti itu. Kalau kita apalagi kayak seperti kayak warung dagang ya, misalnya segala macam gitu ya. Itu kan juga jadi kalau untuk kita itu terasa besar sekali memang gitu dari omset ya, dari sales ya, karena kan tadi kita nggak dihitungnya dari keuntungan. Keuntungan itu cuma sekitar 20% atau 10% lah mungkin tipis bersihnya gitu, benar-benar bersih. Sementara kalau salesnya bisa sampai puluhan juta kan ya, sebulan sampai ratusan juta mungkin ya, gitu seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya marginnya 10%, berarti jadi 9,5% karena dikurangi 0,5% seperti itu. Jadi saya maksudnya boleh ngitung dari margin kah? Boleh nggak kalau saya ngitungnya dari margin? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, berarti Ibu bisa lihat peraturan di PP 23 tahun 2018 kalau itu gitu. Minggu depan saya juga akan bawain sih untuk yang materi untuk UMKM. Jadi mungkin Ibu bisa ikut untuk yang minggu depan untuk membahas yang UMKM. Tapi kalau bisa diambil dari margin nggak bisa. Itu harus dari sales seperti itu. Luar biasa benar. Berat. Oke, apakah sudah cukup menjawab? Pak, silakan. Oke, baik. Ada tadi yang bertanya satu lagi, teman-teman? Pak, siapa tadi? Sepertinya ada yang bertanya. Oh ya, tadi sama kayak Bu Ira sih, kayak waktu kita produksi, contoh kayak saya bikin kue gitu ya, berarti kan yang saya hitung itu misalnya waktu saya beli terigu, beli telur, bahan baku yang lain, totalnya cost-nya berapa, kemudian nanti saya bisa jadiin berapa kue misalnya gitu ya Pak, misalnya dapat 100 kue gitu ya. Nah, 100 kue itu nanti yang saya catat di buku saya itu senilai cost yang saya keluarkan kan ya, bukan harga yang akan saya jual kan ya. Betul. Berarti cost awal waktu saya beli bahan baku jadi berapa itu yang saya langsung catat. Nah, nanti tadi kayak Bu Ira bilang ada gagal pembuatan, itu harus dicatat sebagai expense. Betul. Bapak bisa catat sebagai expense atau Bapak sebenarnya bisa catat kalau nilainya kecil, Bapak masukkan ke HPP. Tapi kalau nilainya besar, buanglah ke expense. Jadi orang bisa tahu, oh ini memang gagal produksinya besar, biasanya gitu. Karena kalau enggak, kalau misalnya kita buang, misalnya nih Pak, Bapak taruh di HPP, Bapak akan kelihatan loh, ini kok HPP-nya gede banget gitu. Orang bakal misalnya menilai laporan keuangan, jadi bisa orang salah nilai kalau, loh kok ini HPP-nya kok gede banget, berarti ini perusahaan nggak profitable. Takutnya orang menilai seperti itu Pak. Makanya kenapa saya anjurin untuk Bapak lempar ke bawah. Buang di bawah, jangan masuk di HPP. Kalau nilainya kecil, monggo, masuk HPP nggak apa-apa. Tapi kalau nilainya udah gede, lempar ke bawah. Karena kalau enggak, orang lihat gross profit-nya jadi kecil, Pak. Orang lihat gross profit-nya kecil, jadi misalnya orang jadi, waduh, ini bisnis gimana nih, kok gross profit-nya kecil, dibanding angka sales-nya kok kecil, gitu. Ke HPP itu maksudnya ke cost saya tadi kan ya. Misalnya tadi saya buat 1 kali produksi itu 5 juta. Artinya kalau saya ada gagal produksi pun sebenarnya total cost saya kan 5 juta. Cuma jadinya kan lebih sedikit dari yang normal gitu ya Pak. Itu ke HPP maksudnya gitu ya. Jadi misalnya begini, Bapak produksi let's say 5 juta ya. Tapi dari 5 juta itu ada misalnya 500.000 yang gagal. Jadi Bapak produksi 5.500.000 tapi 500-nya gagal. Nah, kalau Bapak menganggap 500-nya itu ada gagal produksi, Bapak boleh pisahkan itu di bawah. Artinya Bapak boleh buang itu ke expense. Biaya gagal produksi itu boleh dibuang di expense. Kenapa? Kalau Bapak tulis misalnya, sales-nya kan bakal tetap, misalnya Bapak let's say misalnya sales-nya 6 juta. Contohnya misalnya, sales penjualan adalah 6 juta. Kalau Bapak taruh misalnya, yang tadi gagal produksi di atas, di COGS, maka keuntungan Bapak cuma 500.000. Betul ya Pak ya? 6 juta kurang 5,5 adalah 500.000. Ya. Tapi kalau Bapak buang itu ke bawah, maksudnya dilempar angkanya, direklas ke bawah,
Makanya 6 juta dikurang 5 juta tinggal dapatnya 1 juta, berarti masih masuk akal gitu. Jadi supaya laporan keuangan itu terlihat lebih bagus, Pak. Karena kalau Bapak semua buang ke HPP, maka orang akan bilang, oh ini bisnis nggak profitable, orang HPP-nya aja udah kalah banget begitu. Udah nggak segede itu gitu loh. Oke, berarti artinya saya tetap catat sesuai dengan normal estimasi. Misalnya biasanya saya 5 juta bisa dapat 100 piece. Artinya saya tetap pakai harga HPP saya itu 5 juta bagi 100, ya, contoh bagi 100 ya, berarti 50.000 satu piece-nya. Itu kan kalau normal. Karena saya ada rugi, itu nanti ruginya itu jadinya kan saya cuma bisa bikin, contoh katakan cuma bisa bikin 70 piece kue dari 5 juta. Sisanya itu, selisihnya itu yang akan saya taruh di expense ya Pak, gitu ya Pak? Betul sekali Pak, betul sekali. Oke. Kalau gede ya Pak ya, kalau kecil ya udahlah kita nggak usah naik kelas, tapi kalau nilainya besar, oh kayaknya material nih, itu lempar ke bawah. Oke Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah menjawab Pak? Iya Pak. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke praktek membuat jurnal trial balance, laporan laba rugi? Oke, kalau nggak ada, kita istirahat untuk sejenak ya teman-teman. Kita istirahat sejenak, lalu setelah itu kita akan masuk ke praktek. Nah, teman-teman boleh buka komputernya atau laptopnya, boleh samping-sampingin, atau misalnya teman-teman mau lihat aja, mau perhatiin aja juga boleh. So, oke, kita istirahat sejenak. Sebentar kita akan mulai lagi untuk langsung ke soal prakteknya. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman ya, sejenak ya. Oke Pak.